Aku izin memperkenalkan diri, nama aku Novi Rahmadani, biasa dipanggil Novi, ya, atau kalian bisa panggil aku Kak Novi. Saat ini aku semester 8. Semester 8, jurusan Sistem Informasi, dan dari UT Serang. Dan kebetulan juga aku masuk di kelas beasiswa CSR UT Serang, yang di Prodi Sistem Informasi. Kemudian, apa lagi ya? Oh, aku berdomisili di Sepatan, teman-teman semuanya. Ada yang tahu Sepatan? Sepatan nih, Badak Sepatan. Dari Kabupaten Tangerang, atau ada yang Kabupaten Tangerang, boleh drop di kolom komentar ya. Mungkin deket gitu rumahnya, bisa main ya. Kesibukan aku sehari-hari. Kalau aku sendiri emang fokusnya sebenarnya kuliah ya. Cuma kadang-kala aku juga bantu orang tua di toko, terus juga aku dulu sempat ngajar ekstrakurikuler juga di sekolah. Kesibukannya lagi, aku karena sebagai Duta Genre Provinsi Banten tahun 2024, jadi biasanya aku berkegiatan sebagai duta, entah itu mungkin penyuluhan ke desa-desa atau mungkin pembinaan kepada masyarakat, baik mungkin di sekolah, di desa juga, atau pernah ada kegiatan bareng sama dinas juga seringkali. Jadi biasanya aku berkegiatan di seputar pergenrean atau generasi berencana gitu. Dan aku juga saat dulu sempat bergabung di IKM, pas banget ya, karena sempat gabung di periode pertama Anuraga Sangitya, itu saat ketuanya masih siapa ya, ketua dulu ya, aduh aku agak lupa lagi. Yang ketua yang pertama itu Kak Indra, terus juga yang kedua sama Abdel di Meraki, kabinet Meraki. Oh, ya. Aku waktu periode pertama itu aku gabung di PSDM, terus juga saat aku lanjut ke periode kedua waktu Abel itu aku gabung di PSDM setahun lagi aku gabung di Medcom Info. Medcom Info 1 tahun. Terus apa lagi ya? Aku juga tergabung di organisasi genre, teman-teman. Kalau yang belum kenal genre, aku itu asalnya sebagai awal mulanya itu berorganisasi dari genre. Waktu SMA ikut PR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu di Seman 11 Kabupaten Tangerang. Setelah itu aku gabung di Forum Genre Kabupaten Tangerang dari tahun 2017. Dari tahun 2017 aku kelas 10 SMA aku gabung di genre. Terus setelah itu 2023 aku daftar audisi, keterima, lolos juga sebagai finalis, dan alhamdulillah dapat juara 3 di provinsi, juara 3 di genre Provinsi Banten tahun 2023, dan bergabung sampai saat ini sebagai kepala bidang data dan informasi di Forum Genre Indonesia Provinsi Banten. Mungkin itu ya perkenalan aku ya. Atau mungkin ada yang ingin bertanya. Wow. Keren banget ya Kak Novi, ini udah cantik, berprestasi, banyak banget pengalaman-pengalamannya. Pokoknya keren banget deh. Nah, sebelum mulai juga nih Kak Novi, aku juga mau ngasih informasi penting terlebih dahulu sama penonton IKM Talkshow nih. Jadi aku punya informasi penting banget nih buat teman-teman semua. Jadi Universitas Terbuka ini lagi membuka pendaftaran bagi lulusan siswa-siswi SMA loh Kak. Wow. Dan juga nggak cuma lulusan siswa-siswi SMA doang loh Kak. Bisa juga nih di teman-teman di luar sana yang lagi bingung dan juga masih kerja tapi pengen ngelanjutin perguruan tingginya nih, masih bingung cari kampusnya. Aku tuh solusinya ada, yaitu kampus Universitas Terbuka. Kenapa sih harus kampus Universitas Terbuka juga? Jadi kampus Universitas Terbuka ini tuh UKT-nya tuh murah banget loh Kak. Udah negeri, UKT-nya murah, dan tentunya berkualitas, nggak kalah keren dan nggak kalah kece banget dari kampus-kampus lainnya. Gitu, keren banget ya pokoknya. Dan untuk teman-teman mungkin punya adik, kakak, atau temen, atau tetangga, atau mungkin pacarnya, bisa banget yuk langsung daftar aja di Universitas Terbuka UT Serang. Nanti kita bakal
arsipin juga, kasih linknya, link pendaftarannya. Oke, dengan tema hari ini yaitu kuliah penting, karir penting, kreatif itu juga harus. Oke, ngomong tentang kreatif nih ya Kak. Aku lihat di sosial media Kanovi juga nih punya keminatan ya di bidang konten kreator kalau nggak salah tuh. Bener ya Kak ya? Ya, aku sedikit berminat di bidang konten kreator. Boleh nggak Kak ceritain dong kesibukan Kanovi saat ini? Bener-bener sekarang ini kan Kanovi aku lihat-lihat nih di sosial media sibuk banget nih buat di duta genre di Provinsi Banten ya? Iya. Boleh dong Ya, betul. Kak di-share. Oke, mungkin ya di kesibukan aku sehari-hari emang biasa didominasi dengan genre ya. Sebenarnya dulu juga IKM termasuk salah satu salah satu kesibukan aku juga gitu di IKM. Tapi karena aku waktu itu semester 8, jadi aku mau semester 8, jadi aku memutuskan buat demisioner gitu. Tapi aku banyak banget dapat ilmu dari IKM juga, ilmu dari public speaking, terus juga bagaimana cara berorganisasi. Dan karena aku juga emang berasal dari genre gitu, jadi selain di IKM saat itu aku juga sibuk di genre. Nah, kalau untuk kegiatan genre sendiri sebenarnya ini ya sangat beragam teman-teman. Mungkin kalau yang belum kenal genre, jadi genre ini itu adalah generasi berencana, di mana ini tuh suatu program dari BKKBN untuk menciptakan remaja yang lebih berkualitas gitu. Kalau kita dengar kan saat orang yang berkata Indonesia Emas tahun 2045. Nah, salah satu programnya yang bisa membantu mewujudkan hal itu adalah program genre yang diisi biasanya itu kebanyakan dari remaja teman-teman. Kayak kita semua nih yang nonton yang insya Allah remaja ya, insya Allah masih remaja. Aku Hanifah juga yang insya Allah masih remaja, walaupun aku udah masuk remaja akhir ya. Tapi insya Allah kita membantu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 itu. Nah, kalau misalkan di genre sendiri itu aku biasanya kesibukannya tadi penyuluhan gitu ya. Jadi karena memang kami sebagai anak genre itu biasanya memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi seputar substansi genre, ada stunting, mungkin yang waktu itu sempat juga KKM ada kegiatan desa binaan. Nah, itu kan di sana dititipkan juga unsur stunting untuk menurunkan prevalensi stunting di desa tersebut gitu. Nah, itu juga salah satu yang anak-anak genre kerjakan gitu ya untuk membantu menurunkan angka prevalensi stunting gitu. Biasanya kami mengisi materi terkait tadi stunting itu di KKN. Kalau kemarin itu aku sempat diundang juga sama IKM waktu pas lagi desa binaan ya. Sebenarnya waktu pas kegiatan sosialisasi stunting itu aku diundang sebagai narasumber, cuma dulu ternyata saat itu aku terkena cacar. Jadi aku sedih banget juga nggak bisa berangkat ke sana gitu. Jadi akhirnya digantikanlah oleh temenku yang waktu itu juga memang posisinya deket banget di daerah Serang juga gitu. Terus selain penyuluhan terkait substansi genre, tadi ada stunting, terus juga ada HIV/AIDS, tentang kenakalan remaja juga, kayak nafza itu kan ya. Terus juga seks bebas, perkawinan usia dini, pernikahan usia dini, gitu. Itu kita bahas seputar itu dan masih banyak lagi. Memang yang terkait dan yang menjadi sasaran objek atau subjeknya itu adalah remaja sendiri dari usia 10 sampai 24 tahun dan pastinya belum menikah gitu. Terus selain penyuluhan juga aku pembinaan, biasanya membina PIKR, informasi dan konseling remaja yang bentuknya itu eskul kalau di sekolah biasanya. Kalau misalkan di kampus biasa UKM. Nah, sebenarnya harapan aku waktu pas tahun lalu masih di IKM, masih sebagai pengurus di sana, harapannya bisa bantu untuk membentuk PIKM atau Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini di UT ya. Karena kebetulan aku juga mahasiswa UT teman-teman. Mahasiswa UT Serang gitu kan. Jadi biar teman-teman dari UT pun bisa mengetahui informasi terkait genre gitu. Terus apalagi ya, pembinaan ke sekolah juga. Sekolah-sekolah, ada program sekolah siaga kependudukan. Nah, kita juga membantu untuk
mewujudkan SSK itu juga. Terus apalagi ya, kita biasanya nggak lepas dari kegiatan edukasi sih teman-teman. Dan kegiatannya ini ada di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan juga ada, kabupaten juga ada, kabupaten kota, provinsi, dan sampai nasional teman-teman. Gitu. Mungkin kalau ya, dan yang pasti ikut forumnya juga karena aku tergabung juga di forumnya gitu. Jadi memang aktif juga sebagai pengurus di sana. Gitu. Wah, keren banget ya Kak Novi ini. Bener-bener keren banget dan pastinya padat banget ya Kak, berarti jadwalnya sekarang ini. Ya sebenarnya gak begitu padat ya, cuma memang ada gitu setiap harinya. Selain mungkin kegiatan di rumah gitu, tapi ada selingan kayak mungkin di pagi itu di rumah, siang itu kegiatan di mana gitu. Kan Kakak Novi ini masih menjadi duta genre juga nih. Iya. Masih sana sini harus. Dan juga Kak Novi ini juga masih menjadi mahasiswa aktif juga di UT Serang. Semester 8 pula ya Kak ya? 8, insya Allah. Bimbingan Keril dong ya pastinya. Oh ya, kakak aku kebetulan udah semester 7 kemarin, jadi aku udah iya. HS aja sekarang. Wah, keren banget pokoknya. Di tengah kesibukan Kak Novi ini, gimana sih Kak waktu semester 7, 8, 5 cara memanajemen waktu Kak Novi itu? Mungkin boleh nggak dikasih trik dan tipsnya nih sama penonton IKN? Nah, kalau tips and triknya ya, aku sebenarnya nggak punya tips and trik yang benar-benar khusus gitu. Cuma yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengenali diri kalian terlebih dahulu. Kalian ini tipenya orang yang terstruktur atau kalian tuh lebih suka hal yang spontan. Kalau misalkan aku sendiri kan biasanya orangnya memang kadang tuh terstruktur, kadang aku saking udah padatnya ya, jadi aku yaudah jalanin yang ada di depan mata gitu. Nah, tapi ada kalanya orang itu dia tipe yang terstruktur, dia suka bikin to-do list per harinya. Kan kalau kalian mungkin nggak asing ya dengan to-do list itu kan, yang hari ini dikerjain apa aja, yang menjadi skala prioritas itu apa aja gitu. Ada dua tipe orang gitu, ada yang terstruktur dan biasanya ada yang spontan aja. Nah, kalau aku tuh tipe yang tengah-tengah antara terstruktur, antara yang kadang spontan aja. Tapi kalau misalkan aku sendiri itu lebih ke memprioritaskan hal yang ada atau yang benar-benar mepet sama deadline terlebih dahulu gitu. Dan diusahakan untuk jangan jadi deadliner, atau kadang ya saking kita ngerasa udah masih bisa besok gitu, terus akhirnya ditunda tugasnya, kayak tugas 1, tugas 2, tugas 3 atau diskusi gitu kan. Lagi masih 2 minggu lagi gitu, sabar, tiba-tiba udah H-1, terus mepet juga, atau kadang juga suka ada maintenance juga kan di websitenya. Jadi ya usahakan jangan jadi seorang deadliner juga gitu. Walaupun aku sendiri memang masih suka deadliner sih, tapi kita sama-sama belajar untuk mengurangi hal tadi. Nah, ada juga kadang yang alasan menjadi deadliner itu karena lebih jalan otaknya kalau udah mepet waktunya gitu. Padahal ya teman-teman, kalau misalkan kita mengikuti prinsip orang Jepang yang sukses, karena kan kalau kita orang Jepang itu sukses-sukses ya, itu mereka menerapkan yang namanya dicicil. Jadi pekerjaan itu dicicil sekecil apapun, sama kayak skripsi, sama kayak karir gitu ya. Dicicil sedikit-sedikit, mungkin kayak pertama ngumpulin jurnalnya dulu, ngumpulin sumber informasinya dulu, nah terus baru kayak dibuatlah perbabnya bagaimana gitu. Tapi sehari itu ada progresnya. Itu juga dengan mungkin tugas 1, 2, 3-nya dicicil, kan ada mungkin 5 MK, 6 MK, itu kan banyak ya kalau sekaligus berat kita kerjain. Nah itu dicicil teman-teman gitu. Itu mengurangi apa ya, yang pertama mengurangi kesalahan juga sih. Kayak kalau misalkan dikumpulin lebih awal terus ada yang salah juga, nah itu kan bisa diperbaiki juga nanti sama kita, terus diperbaiki juga nanti nilainya. Atau juga mengurangi
apa namanya, yang tadi kita tergesa-gesa. Kalau udah tergesa-gesa kan banyak banget hal yang berkemungkinan terjadi, resiko-resiko yang terjadi, kayak mungkin websitenya entah maintenance atau mungkin dari kita providernya lagi ngedown, wifi-nya lagi ngedown gitu. Kan kita nggak tahu yang kedepannya terjadi itu apa, tapi diusahakan untuk meminimalisir. Ada kan yang namanya mitigasi. Mitigasi berarti kan pencegahan ya. Pencegahan sebelum resiko itu terjadi. Gitu teman-teman. Kalau tips yang khususnya sih aku nggak ada ya. Cuma tadi yang perlu dihindari adalah jadi seorang deadliner. Kalaupun kalian misalkan tipenya kayak aku yang mungkin lebih mendominasi konten gitu ya, kegiatannya yang idealnya di depan mata aja dulu gitu. Tetap itu harus terus dicicil teman-teman, pekerjaannya sekecil apapun gitu. Dan kalau kalian tipenya yang terstruktur, kalian buat to-do list berarti. Jangan malas untuk journaling juga. Untuk setiap malam sebelum tidur dicatat apa aja yang mau kalian lakukan di hari itu gitu. Terus juga yang menjadi prioritas tugasnya apa aja. Mungkin tipsnya kayak gitu kan. Oke, tadi kan Kak Novi udah kasih trik dan tipsnya nih buat gimana sih cara memanajemen waktu buat belajar juga biar nggak terlalu mepet banget nih teman-teman sama tugas deadline-nya. Oke. Setelah tadi membahas tips dan triknya Kak Novi ini dalam belajar, aku juga mau nanya, kenapa sih alasan Kak Novi ini milih UT buat melanjutkan perguruan tingginya? Kenapa alasan aku memilih kayak mungkin aku lebih cerita aja. Jadi waktu dulu itu aku SMA dan saat itu aku sebenarnya punya tujuan atau punya kampus impian tersendiri. Nah, tapi di sisi lain aku juga aku kan pertama nih ya, anak pertama juga, terus masih ada adik-adik juga yang harus sekolah, ada 2 dan yang satu itu pesantren waktu itu. Nah, terus aku tuh sempet mikir kayak apa nggak kuliah dulu aja kali ya gitu kan. Kayaknya kalau misalkan aku maksain diri buat kuliah, nanti aku khawatir berhenti di tengah jalan. Karena kan kuliah itu bukan cuma tentang belajar aja ya teman-teman, tapi juga untuk kita bisa berkuliah ada unsur pendukung kayak seperti finansial juga gitu kan. Aku mikir kayak belum UKT-nya, belum kalau aku ngekos di sana, belum aku makan sehari-hari, belum kalau tugas kan suka mahasiswa kan ngeprint tugas lah, terus ngejilid lah, fotokopi segala macem kan pasti banget perintilan itu gitu. Jadi aku mikirnya kayak kayaknya aku gapir dulu aja deh, aku kerja dulu aja deh setahun gitu. Nah, tapi mungkin ini takdirnya kali ya untuk aku, ternyata udah dari Allah, udah nggak apa-apa, kamu kuliah dulu aja nih, ada tempat yang bagus kok gitu, yang cocok dan sesuai sama kamu. Nah, hadirlah UT di saat itu gitu. Aku waktu itu dapet informasi dari guru BK kalau misalkan waktu itu UT tuh membuka pendaftaran beasiswa gitu kan. Wah, aku tertarik dong ya kan, apalagi tadi masalah aku di finansial tadi ya, yang memang menjadi kebanyakan permasalahan mahasiswa untuk berkuliah, betul gak sih? Nah, iya kan. Terus akhirnya aku daftar lah beasiswa itu. Daftar itu sebenarnya aku telat sehari sih, jadi pendaftarannya, seleksinya tuh waktu itu hari Rabu, tapi waktu Rabu itu aku lagi perpisahan. Akhirnya pas aku chat lagi tuh waktu itu PJ beasiswanya Bu Ani ya, kalau nggak salah tuh Bu Ani aku chat kayak, aku nggak bisa di hari ini, kira-kira kalau besok masih bisa nggak ya wawancaranya. Nah, ternyata masih bisa. Akhirnya aku datang lah ke sana, dia mama, terus aku langsung wawancara. Nah, malamnya pas sampai rumah, besok atau malamnya gitu ya, diumumin kalau misalkan aku ternyata lulus beasiswa sistem informasi di UT Serang gitu. Jadi kayak alhamdulillah ya dapet jawaban atas doa aku, atas kebingungan aku, atas pertanyaan-pertanyaan apakah aku pengen kuliah atau enggak. Akhirnya kejawab dengan aku berkuliah di UT dan aku nggak gantian juga. Terus juga aku ngerasa kalau misalkan di UT itu kuliahnya juga fleksibel ya teman-teman, karena waktu itu kan aku angkatan COVID ya. COVID itu kan
otomatis kegiatan offline atau kegiatan luring semuanya dihentikan dan diganti dengan akhirnya tuh waktu pas semester 1 sampai semester 4 kalau nggak salah atau 5 gitu ya, itu online semuanya gitu. Dan enaknya juga udah ada bukunya. Jadi waktu aku sebenarnya agak kaget sih ya, ternyata dikasih buku gitu per semesternya. Jadi memudahkan aku juga untuk belajar, nggak perlu nyari-nyari sumber informasi yang lain lagi gitu. Dan tadi bisa jarak jauh juga, waktu itu semester 1 jarak jauh sampai semester 5 gitu. Alasan aku milih UT sebenarnya gak kepikiran ya apa alasannya, tapi ternyata banyak situasi di mana kamu harusnya di sini aja yang cocok gitu. Jadi memang yang terbaik jawaban dari Allah ya di sana. Gitu sih Kak Hanifah. Oke tuh. Untuk Kak Novi aja milih UT karena UKT-nya itu yang murah banget dan bisa membantu finansial kita ya Kak ya. Dan tentunya juga UT juga ini menyiapkan beasiswa juga loh guys, jadi nggak harus mandiri juga ya Kak ya. Betul. Tapi walaupun nggak beasiswa, UKT-nya juga murah kok, nggak sampai 200-100 juta. Kayak kita kan sekitar 2-4 juta, 3 malah ya, 2-3 juta per semester. Dan include buku juga ya kan, kamu juga kan langsung dapat bukunya, terus gak perlu daftar atau ada biaya tambahan setiap mau ujian tinggal datang aja, terus udah terkomputerisasi gitu. Bukannya betul banget. Jadi UT itu benar-benar ngebantu kita banget ya. Udah bisa kuliah jarak jauh, sambil kerja juga bisa, sambil berkarir juga bisa nih kayak Kak Novi sekarang ini. Betul. Memudahkan. Iya, jadi di UT tuh kadang kan kalau kegiatan penyuluhan nih ya, penyuluhan itu kan biasanya hari kerja tuh, kita ke sekolah, ke desa tuh hari kerja kan. Nah karena aku hari kerjanya tuh kosong, terus juga kadang kala online, akhirnya aku bisa ngisi acara jadi narasumber. Jadi aku bisa kuliah juga, bisa aktif juga gitu sambil penyuluhan. Oh kan, bener banget Kak Novi. Jadi UT ini nih, pokoknya kuliah di UT tuh nggak sia-sia dan keren banget UT ini, benar-benar membantu kita. Oke, tadi kan kenapa sih alasan Kak Novi buat memilih pendidikan di UT, dan setelah Kak Novi milih pendidikan di UT nih, apa sih Kak perbedaan Kakak sebelum masuk UT dan sudah menjadi mahasiswanya? Karena pandangan di luar sana kan UT juga mungkin banyak yang bilang jarang nih ketemu teman-temannya karena kuliahnya online. Boleh dong Kak dikasih saran-sarannya buat teman-teman? Oke, iya bener ya, karena kebanyakan tuh milihnya tuton ya nggak sih, tutorial online. Jadi belum tahu ada tuh, kalau di UT itu ada 3 teknik pembelajaran gitu ya. Teknik pembelajaran ada tatap muka, ada tutorial online, jadi itu kita ada tugas, terus juga kita ngisi diskusi di website pembelajarannya. Terus ada juga TMK yang ini full tugas aja. Nah, kalau misalkan mahasiswa biasanya kan tuton tuh nggak ketemu siapa-siapa teman-teman. Mungkin ya kalau kenalan via chatting ya kan, chatting di website tutonnya aja gitu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya bisa ya kita untuk ketemu juga sama mahasiswa lain, karena di UT itu kan, apalagi UT Serang, ada wadah mahasiswa ya, kemahasiswaan nih, IKM, Ikatan Keluarga Mahasiswa. Jadi waktu itu karena aku tuh beasiswa, jadi sebenarnya aku tetap muka, jadi aku ngerasain kayak kuliah konvensional juga. Nah teman-teman untuk yang pengen TMK pun bisa ngambil TMK gitu, tapi memang ada persyaratannya juga untuk TMK, untuk tatap muka gitu, ada persyaratannya untuk tatap muka. Nah, tapi aku dapat cerita dari teman-teman aku kalau yang tuton gitu kan, kenapa ikut IKM, karena biar bisa atau biar ketemu juga sama mahasiswa lainnya, apalagi yang khususnya sekitar UT Serang gitu ya, sekitar wilayah Serang gitu. Jadi ya udah akhirnya kita komunikasi di sana juga bisa, terus kita juga ikut jalanin program kerja juga.
Terus juga kita sering sharing-sharing juga antar mahasiswa gitu. Terus kalau misalkan perbedaan aku sama sebelum sampai jadi mahasiswa UT sekarang ya, perbedaannya yang pasti aku dapat ilmu ya, karena kan 8 semester tuh belajar tuh ya, 8 semester belajar, insya Allah belajar ya, dan pasti ada ilmu juga yang dapat sana gitu. Terus aku karena sistem informasi, jadi di sistem informasi itu ada PKL. Mungkin kalau jurusan yang lain nggak ada PKL ya, kayak Karil terus langsung TAP ya, TAP. Nah, kalau di sistem informasi pas semester 6 itu aku ada PKL, praktik kerja lapangan. Nah, di sana aku pilih lokasi PKL yang mau di mana, kita cari sendiri, terus kita minta bersurat ke sana. Nah, terus akhirnya aku PKL lah di sana, terus buat website, merancang websitenya, buat laporannya juga. Terus itu pengalaman baru sih, karena waktu aku SMA, aku kan IPA ya, waktu itu di Seman 11 IPA jurusannya, dan aku nggak pernah ngerasain PKL. Jadi pas di sana tahu rasanya PKL kayak gimana, revisian laporan gimana rasanya gitu. Dan aku ngerasa saat semester akhir itu memang menjadi semester yang sulit ya bagi semua mahasiswa. Aku yakin jadi semester yang paling sulit juga, dan pressure-nya itu paling banyak banget. Nah, tapi aku ngerasa di UT ini alhamdulillahnya dipermudah dengan tadi tugas akhirnya itu berupa TAP dan juga Karil aja gitu. Aku bikin karya ilmiah, di mana mungkin teman-teman ya udah nggak asing lah ya sama karya ilmiah, dan ada juga beberapa yang udah pernah buat gitu. Terus juga bimbingannya enak, bisa online, nggak perlu kejar-kejaran dosen, nggak perlu nyari-nyari ACC dosen sampai ke rumahnya, atau mungkin sampai nyamperin ke tukang bakso lagi makan di sana, nggak perlu kayak gitu. Online 24 jam juga, dan saat ini juga ada websitenya, website khusus untuk PKL. Mungkin nanti teman-teman yang di sini ada dari sistem informasi dan pengen PKL dan masuk PKL, itu bakal diarahin untuk ke sana. Jadi websitenya itu untuk bimbingan dengan dosen pembimbing kalian atau tutor pembimbing kalian gitu. Terus juga ada TAP. Waktu TAP sih aku ini ya kayak soalnya tuh memang lebih ke implementasi dari mata kuliah yang termasuk dalam TAP itu gitu. Paling gitu sih perbedaannya ya. Wah, keren banget. Jadi di UTN juga ini ada ini ya Kak, PKL. Dan aku juga nih Kak baru tahu banget kalau di UT ini juga ada PKL di jurusan sistem informasi. Oh iya, ada PKL semester 6 ya. Waktu itu aku lagi pas banget hektik-hektiknya. Aku kan ngerasa udah semester. Tadi mati lampu. Oh iya. Karena di sini hujan. Oke, tapi aman. Bener banget nih. Aman. Oke, sorry ya Kak. Ya gak apa. Aku lanjut ya. Jadi waktu semester aku lagi daftar duta genre juga di provinsi kebetulan, dan aku agak bingung ya pas saat lolos itu. Aku juga lagi PKL posisinya. Terus keburu nggak ya aku jalanin semuanya gitu. Terus tadi ada pertanyaan juga tuh, gimana cara ngebagi waktunya. Kalau bagi waktunya di Cikgu guys. Jadi aku bikin skala prioritas yang waktu itu ya, waktu aku lagi hektiknya banget, bikin skala prioritas yang mana yang harus aku kerjain lebih dahulu gitu. Tapi juga tetap harus balance. Jadi walaupun tugas kuliah atau kerjaan banyak, tetap kita kan sebagai manusia ya pasti butuh istirahat juga, butuh healing ya nggak sih? Butuh jalan-jalan juga, butuh refreshing juga, biar kita nggak suntuk, biar otak kita nggak nge-stuck gitu. Jadi cara bagi waktunya dengan cara membuat skala prioritas gitu teman-teman. Dan jangan males, terus bangun pagi juga gitu. Karena mungkin kalian dicobain deh, dipraktekin ya. Sehari itu kalian bangun pagi, bener-bener dari pagi tuh beraktivitas, kalian cicil apa yang harus dikerjain. Pas sampai malam itu tiba-tiba kayak udah dikerjain semua gitu. Saat kita terbiasa menjadi deadlineer terus menerapkan hal itu, pasti bakal kerasa banget perbedaannya. Tapi memang saat itu banyak banget sih yang aku korbankan, kayak waktu tidur juga lebih singkat gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Memang itu kan satu hal yang mau gak mau kita lakukan. Pengorbanan itu kan pasti ada aja yang ngasih di setiap usaha yang kita
eh, yang kita coba. Gitu Kak. Oke. Jadi itu tipsnya teman-teman. Oke. Next kita langsung masuk ke Q&A aja ya Kak ya. Ada nih Kak dari Kak Farha. Oke. Kalau ada acara bentrok antara semua kegiatan, Kak Novi ini pilih mana dulu nih Kak? Oh, oke. Pilihnya yang mana gitu ya? Cara aku milihnya. Oke, thank you Farha atas pertanyaannya. Cara aku milihnya, aku punya sampel satu. Nah, jadi saat ini kan ada acara apresiasi Duta Genre Provinsi Banten tahun 2024. Nah, aku tuh di sana kebetulan dipercayai atau diamanahkan sebagai koordinator acara kegiatan tersebut, di mana sebenarnya ini acara atau hajat besar dari Forum Genre Provinsi Banten dan memang Forum Genre Indonesia di seluruh provinsi gitu. Nah, aku jadi koordinator acara. Nah, tapi di sisi lain aku juga dapat tawaran atau dapat informasi kalau misalkan ada pembukaan pendaftaran untuk LO di kegiatan UT Pusat gitu. Nah, aku kan kayak kayaknya enak deh kalau ikut kegiatan itu juga. Tapi waktunya bentrok. Kebetulan bentrok banget sama waktu grand finalnya, waktu acara puncaknya gitu. Nah, yang pertama aku pikirkan itu adalah aku di kegiatan itu posisinya sebagai apa? Itu yang pertama. Apakah kalau misalkan ada aku acaranya bakal berjalan dengan lancar atau acaranya bakal biasa-biasa aja kok tanpa aku? Gitu. Itu yang menjadi bahan pertimbangan. Karena teman-teman agak egois ya kayaknya kalau misalkan kita memilih acara yang bentrok, misalnya ada acara bentrok dengan alasan kayak nggak memikirkan orang lain itu. Gitu kan kadang ada kayak kalau nggak ada kehadiran kita acaranya jadi mungkin kurang maksimal gitu atau acara jadi berantakan. Nah, yang pertama memperhatikan di mana posisi aku di sana, seberapa penting posisi aku di sana gitu. Barulah aku bisa membuat pilihan. Atau juga kayak dari jarak. Biasanya kalau kegiatan itu kan karena aku gabungnya di provinsi ya. Jarak tempuhnya itu lebih deket yang mana? Kadang ada acara di Kabupaten Tangerang, terus satu lagi acaranya di Pandeglang. Nah, kalau aku disuruh milih, pastinya yang lebih deket dong, ya nggak sih? Nah, gitu. Tadi seberapa penting aku di acara itu, terus juga jarak juga, gitu. Mungkin itu sih, ya yang jadi bahan penting. Misalkan ada acara yang bentrok, tuh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, anak beasiswa itu boleh kerja nggak? Dari Pipi IDD underscore. Oke, anak beasiswa boleh kerja nggak sih? Nah, sebenarnya kalau misalkan di kontrak itu anak beasiswa diwajibkan atau diharuskan untuk fokus pada pembelajaran perkuliahan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bisa lulus tepat waktu juga dan memastikan bahwa beasiswa ini diterima oleh mahasiswa yang tepat dan memang bisa berkomitmen gitu. Kalaupun kalian pengen bekerja, tolong dijaga komitmen bahwa kalian bakal lulus tepat waktu dengan IPK juga yang sudah ditentukan gitu. Jadi antara boleh atau enggaknya, kalau kita mengacu pada kontrak atau tanda tangannya di awal, itu sebenarnya teman-teman diwajibkan untuk fokus saja di perkuliahan. Tapi kalau kalian bisa membagi waktunya, memang bisa berkomitmen dan bahwa IPK kalian tuh bakal aman aja, kalian itu nggak bakalan sampai ngulang semester, ya itu is okay sih bagi aku. Karena kan ada juga orang mungkin yang ngerasa aku masih bisa kok bagi waktunya. Tuh. Oke, ada pertanyaan satu lagi nih Kak. Gimana sih caranya bagi waktu versi Kak Novi jika mengikuti kegiatan kayak kuliah, organisasi, dan kerja? Dari Rachel. Dari Rachel ya. Cara aku mengikuti kegiatan kayak kuliah, organisasi, dan kerja. Nah, mungkin ini pas banget ya.
pas banget untungnya aku kuliah itu kan di weekend dan juga waktu COVID itu online. Jadi kegiatan organisasi aku itu bisa aku ikuti tanpa nyenggol kegiatan kuliah gitu, tanpa harus acak-acakin kegiatan atau waktu belajar aku di perkuliahan gitu. Jadi pas banget, memang saat kuliah nggak berorganisasi juga, terus juga waktu aku berorganisasi aku emang lagi kosong gitu kelasnya. Nah kalau misalkan tadi kejadiannya bentrok, pastinya aku mendahulukan yang namanya kuliah dulu. Nah mungkin ini menjawab pertanyaan dari yang Farha juga ya, yang skala prioritasnya. Yang pasti kuliah, karena yang tadi aku udah bilang harus komitmen juga dengan kuliah, apalagi dengan title beasiswa ini harus komitmen. Pastinya aku mendahului kepentingan perkuliahan terlebih dahulu. Nah baru deh aku ikut kegiatan yang mungkin yang organisasi. Jadi sebenarnya organisasi itu bisa dibilang tersier ya, tapi memang kita butuh gitu untuk organisasi, untuk kita tahu caranya bekerja sama dengan tim, karena di dunia pekerjaan nanti kan kita nggak kerja sendiri, pasti sama tim juga gitu ya kan. Terus juga melatih percaya diri, public speaking juga aku dapatkan dari berorganisasi gitu. Jadi kalau misalkan dibagi dengan persentasenya, ya pasti kuliah itu 70%. Tuh. Nah sisanya itu organisasi. Kadang aku juga absen kegiatan organisasi ya untuk kuliah gitu. Kayak sebenarnya sekarang ini lagi ada kegiatan karantina Duta Genre Provinsi Banten. Tapi waktunya bentrok tuh Sabtu Minggu kan jadwal kuliah aku. Ya pastinya aku mendahulukan perkuliahan terlebih dahulu. Gitu teman-teman. Ya kalau kita lihat dari kacamata logika ya pasti kuliah lebih utama. Oke. Satu lagi nih Kak pertanyaannya dari Michelle_31. Bagaimana caranya menghilangkan rasa malas Kak? Rasa malas Kak, karena rasa malasnya suka datang tiba-tiba. Gimana tuh Kak? Oke, rasa malas tiba-tiba. Sebenarnya aku juga tipe yang megeren anaknya. Apalagi kalau udah megang handphone tuh ya, wah udah lupa waktu. Tapi aku tuh punya satu cara, dimana aku tuh membatasi penggunaan handphone aku dengan menggunakan alarm gitu. Kayak misalkan nih aku pagi misalnya udah ngerjain ini itu gitu kan, aku istirahat nonton atau main handphone gitu, main handphone berapa menit tapi aku dialarmin. Misalnya aku dari jam 10 sampai jam 12 itu boleh main HP. Nah tapi kadang kan kita suka lupa ya, bablas ya, udah jam 12 lewat nih gitu. Nah caranya dengan aku masang alarm gitu, kayak alarm untuk udah stop main handphonenya gitu. Terus kalau misalkan menghilangkan rasa malas, yang pertama itu pastinya ya, aku tuh tipe orang yang harus dimotivasi. Kalau kamu pasti punya versi kamu sendiri atau kamu tuh tipe yang nggak dimotivasi juga nggak ngaruh gitu di aku. Tapi kalau aku tuh tipe yang butuh banget dimotivasi. Kadang aku bikin atau sengaja cari video-video motivasi di TikTok, di Instagram gitu, biar aku lebih semangat lagi ngerjain tugasnya atau ngerjain kegiatan yang di organisasi gitu. Kalau misalkan rasa malas itu pasti ada aja ya. Cuma yang perlu disadari dan perlu kalian tanamkan adalah jangan terlalu larut dalam rasa malas itu sendiri gitu. Kalau misalkan kalian enggak tanamkan dan kalian enggak komitmen dengan hal tadi, kalau misalkan aku kalau malas nggak boleh lama-lama gitu, pokoknya harus sadar kalau misalkan cepet males, kalau udah males gitu. Yang pasti kalian harus sadar kalau misalkan kalian nggak boleh males. Itu sih kuncinya juga. Dan tadi bisa dicoba ya cara setting alarm gitu, atau kalian bisa bagi waktu. Ada tuh yang namanya 888. Misalkan 8 itu untuk on social media atau untuk kalian berselancar di sosial media. 8 itu untuk kalian melakukan aktivitas, ngerjain tugas segala macem, dan 8 lagi untuk kalian istirahat gitu. Ada pembagiannya juga kayak gitu kalau nggak salah. Gitu teman-teman cara menghilangkan rasa malasnya. Dan kalau tadi kita lihat di awal, kalau kamu ya Michelle_31 tipenya supaya yang terstruktur, coba dibikin to-do list. Aku tuh dulu pakai aplikasi Notion ya. Aku tipe orang yang suka ngedekor-dekor juga. Makanya aku gabung di Menkominfo sama di Data dan Informasi tuh di FGIB. Karena aku suka ngedekor-dekor. Nah, aku
tuh suka to-do coordination. Nah, dan buat skala prioritas aku, terus juga to-do list aku, itu semuanya di sana gitu. Dan aku senang kalau udah ngechecklist kegiatannya itu. Biasanya punya kepuasan tersendiri gitu kalau tugasnya udah selesai dicentangin. Gitu, guys. Wah, oke deh. Tapi belum apa-apa udah malam. Berarti kamu harus lebih sering nonton video motivasi lagi. Kadang tuh kita harus dipicu gitu loh. Kita harus sebagai manusia ya. Biasa suka harus di-trigger. Ada hal yang men-trigger kita biar kita bergerak. Contohnya ngelihat, nih orang udah sukses nih, padahal dia seangkatan sama gue, tapi dia udah kerja dan sebagainya. Gitu. Kadang kita harus di-trigger dulu biar kita bergerak. Oke. Jadi itu jawaban dari Kanovi buat Q&A teman-teman nih. Nah, oke, sebelum kita tutup, mungkin ada close statement nggak dari Kanovi sendiri? Mungkin aku lebih ke motivasi aja ya untuk teman-teman semuanya yang di sini mungkin merasa males, terus juga ngerasa kayak gagal terus, entah mungkin gagal dalam kuliah, dalam pekerjaan, atau bahkan dalam percintaan gitu ya. Perlu kita ketahui dan sadari kalau misalkan gagal itu pasti ada aja dan pasti bakal terjadi entah dimanapun itu. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia harus bisa menerima kenyataan bahwa ya gagal itu biasa gitu. Dan kecewa itu juga biasa ya teman-teman. Yang pasti adalah dimana kalian harus bisa bangkit, jangan terlalu lama terpuruk juga. Boleh kita untuk sedih, boleh kita untuk kecewa, boleh kita untuk terluka juga, tetapi harus ditanamkan dalam diri kita semua kalau misalkan ini merupakan satu batu loncatan gitu. Pasti ada proses yang harus kita jalani, walaupun prosesnya ternyata semenyakitkan itu, tapi hal itu atau rasa sakit itu menguatkan kita teman-teman, menguatkan kita semua. Kita pasti bisa belajar lebih banyak lagi, lebih kuat lagi gitu, membentuk pribadi kita yang memang diharapkan dan kita doakan. Aku berdoa selalu menjadi manusia yang kuat gitu dan sebagainya, yaitu jawaban dari Tuhan kepada kita semua gitu teman-teman. Jadi aku harap teman-teman jangan patah semangat walaupun memang cobaannya sesulit itu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk mungkin kalau misalkan butuh temen cerita di masa-masa sulit itu, cerita aja, jangan dipendam semuanya. Atau mungkin kalau teman-teman tahu di PIKR itu ada konseling atau kegiatan konseling, kalian juga bisa curhat di sana. Dan di Forum Genre Indonesia Provinsi Banten juga kalian bisa konseling di sana untuk sekedar cerita-cerita aja dan bisa anonim dan pastinya terpercaya gitu teman-teman. Jadi good luck teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk hari ini semuanya atas atensi dan pertanyaannya. Oke, jadi itu tadi close statement dari Kanovi sangat menginspirasi buat teman-teman semua. Jadi thank you banget yang udah join dan nanya-nanya sama Kanovi juga tentang ilmunya, dan semoga ilmunya masuk semua ke teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banget telah berbagi pengalaman dan ilmunya di IKM Talk Show episode pertama ini ya Kanovi ya. Jangan lupa yang belum follow dan aku. Follow dulu ya akunnya Kanovi. Dan terima kasih juga maaf juga buat Kanovi udah didapatin sama kita juga ya. Gak apa-apa. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk nonton live Instagram malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Jangan lupa juga buat mantengin akun Instagram IKM UT Serang, dan juga tentunya akunnya nggak cuma Instagram doang teman-teman. Akun Instagram UT Serang itu juga ada TikTok, dan juga yang terbaru nih Kak Novi itu ada Twitter tentunya. Wah, udah merana ke Twitter ya sekarang. Anak-anak Twitter seneng nih pasti. Iya, jadi bisa nanya-nanya seputar UT atau nanya-nanya lainnya ya sama IKM. Oke.
Oke, karena ada malam juga. Oke, kami berdua pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Saya thank you Kak Novi. Selamat malam, selamat istirahat.